Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya adik-adik semua? Sehat? Alhamdulillah ya. Ini baru 6 orang ya. Yang lain sepertinya masih di jalan ya. OTW. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Kita bersyukur kepada Allah atas segala nikmat, taufik dan hidayah, sehingga di pagi menjelang siang ini Allah izinkan kita bersama, tentunya dalam rangka screening ataupun bekal-bekal yang akan dibawa untuk melanjutkan ke jenjang pernikahan. Selawat dan salam kehadiran junjungan kita Rasulullah SAW. Mudah-mudahan kita mendapatkan syafaat di yaumil qiyamah. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, sebelum kita lanjutkan, karena tak kenal maka tak tahu, tak tahu maka tak sayang maka tak cinta. Jadi ternyata cinta itu berawal dari sebuah ta'aruf, iya kan? Jadi kalau tidak ada ta'aruf, tidak ada perkenalan, tentu bisa jadi cinta yang ditunggu-tunggu itu tidak kunjung datang. Ini alhamdulillah berkat adanya ta'aruf, adik-adik semua alhamdulillah sudah hadir di momen screening yang sangat bahagia sekali ya. Ini calon-calon suaminya sudah ada yang datang. Gimana? Oleh kerja. Oke. Masih di bawah. Mudah-mudahan nyusul sebentar lagi ya. Oh, pas belakang ya. Oke. Baik, perkenalan. Nama saya Genrianto, tinggal di Kelurahan Balai Raja, bertepatan di Jalan Kelapa. Kegiatan harian selaku penyuluh agama Islam Kabupaten Bengkalis, ditugaskan di KUA Kecamatan Pinggir. Di samping itu saya juga berkegiatan harian di Lasnas Chevron Duri yang beralamat di Jalan Aman. Nah, kemudian anak sudah 5 orang, istri 4 orang bersaudara. Ya, 4 orang bersaudara, bukan istrinya 4, tapi istri itu punya saudara sebanyak 4 orang gitu. Kemudian suku Minang, pendidikan S1 Fakultas Dakwah UIN ataupun IAIN Mamuju Padang, S2 di UIN Suskaryau, kebetulan mengambil ekonomi syariah. Jadi saya salah satu suka dan memang penggiat ekonomi syariah, supaya riba itu tidak hadir lagi di permukaan. Mungkin itu barangkali perkenalan singkat. Nah, kemudian suku sudah tadi ya, Minang, kampung kebetulan di Payakumbuh. Ada yang satu kampung nih, Payakumbuh. Oh, Masya Allah. Berarti memang orang Payakumbuh itu ganteng-ganteng. Dan termasuk kata istri saya, di Kecamatan Pinggir ini yang paling ganteng itu abang katanya. Itu kata siapa? Kata istri saya. Baik, kita mungkin lanjut ya pembekalan sebelum melangsungkan akad nikah ataupun ijab kabul. Nah, tentu kita mesti punya ilmu terlebih dahulu ya. Nah, kemudian saya juga belum kenal ini ya, mungkin absennya lagi di bawah, tidak masalah. Mungkin langsung saja. Sini siapa namanya? Sri Hartati. Tinggalnya di mana? Sukasari. Oh ya. Kemudian tinggalnya di mana? Simpang Pungut. Bukan masuk ke dalam simpangnya ya. Oke, siapa? Di belakang? Siapa? Panggilan? Agung. Oh, Bagong ya. Oke. Yang di belakang? Tinggalnya?
Bale Pungut. Di Bale Pungut benar ya? Oh, kilometer 3. Oh, yang lurus ya? Yang di belakang? Rifansa. Tinggalnya? Simpang Pinggir sini. Berarti sering main-main ke sana ya? Oh iya. Pantasan kan. Baik, kita lanjut ke materi kita. Fikih munakahat. Nah, jadi yang pertama tentu kita belajar dulu definisi nikah. Ini ada yang profesi guru, ada yang pegawai negeri di sini, belum ya? Mudah-mudahan suatu saat ya. Baik, mungkin demikian perkenalan ta'aruf kita. Mudah-mudahan kalau jumpa nanti panggil aja Ustadz Gen ya. Nah, Ustadz Gen Rianto. Saya salah satu pengurus mubalik di Kecamatan Pinggir. Dan juga sengaja kita juga punya channel YouTube ya. Itu UST Gen Rianto, bisa dilihat nanti. Berarti screening kita hari ini insya Allah akan kita masukkan nanti. Baik, kita langsung ke definisi nikah. Apa sih nikah itu? Siapa yang bisa menjelaskan? Apa sih nikah itu? Nah, karena nanti sebentar lagi akan akad nikah. Tapi kalau tak tahu nikahnya, tentu lucu juga ya. Apa itu nikah? Berdua-duaan? Enggak, apa? Apa definisi nikah? Gimana? Oh iya, silakan. Saya pikir tadi memberikan jawaban. Ya, apa sih nikah itu? Nikah itu adalah ya silakan. Oke, membentuk hubungan yang halal ya. Dan pada awalnya itu haram, tapi dengan adanya sebuah ikatan ataupun akad nikah, maka dia menjadi halal ya. Itu bagus. Basicnya agama. Di mana kemarin sekolah kuliahnya? Oke, tapi alhamdulillah cukup bagus. Yang lain apa sih nikah itu? Sama. Jadi nikah itu adalah ya akad yang menjadikan halalnya hubungan suami istri ataupun hubungan seksual antara laki-laki dan perempuan. Artinya menggabungkan laki-laki dan perempuan diikat dengan sebuah ikatan namanya akad nikah. Jadi akad itu ikatan. Ya, nikah itu adalah perbuatan yang diikat. Artinya menggabungkan laki-laki dan perempuan tadi, menjadikan halalnya hubungan tadi, dan pada awalnya adalah haram. Baik, itu adalah definisi ataupun arti dari nikah. Nah, kemudian tentu nikah ini punya rukun dan syarat tertentu. Apa saja rukun nikah? Siapa yang bisa? Kita sambil cerita aja sebenarnya. Rukun nikah apa saja? Oke, yang pertama rukun nikah itu adalah adanya calon suami dan adanya calon istri. Adanya calon perempuan dan adanya calon laki-laki. Tapi kalau laki-laki aja dua-duanya, gimana itu? Nikah juga enggak? Tidak. Kalau perempuan dua-duanya juga tidak. Makanya ada laki-laki, ada perempuan, kemudian diikat. Ya, diikat dengan sebuah ikatan yang kokoh, namanya pernikahan. Nah, jadi ikatan pernikahan itu bukan ikatan yang longgar ya, tapi kuat sekali. Bukan hanya untuk sehari dua hari, bukan hanya untuk sebulan dua bulan, tapi untuk selamanya. Ya, untuk selamanya. Nah, jadi yang pertama adanya laki-laki, adanya perempuan. Itu rukun yang pertama. Yang kedua adalah dua orang saksi. Siapa? Dua orang saksi. Nah, jadi dua orang saksi itu merupakan sebuah rukun dalam pernikahan. Jika tak ada yang dua itu, maka nikahnya termasuk nikah yang tidak
sah. Makanya harus ada 2 orang ya, laki-laki yang sudah balik berakal kemudian adil. Nah, jadi yang akan dijadikan nanti sebagai saksi itu adalah yang pertama laki-laki muslim, yang kedua balik dan berakal, yang ketiga adalah dia adil. Jangan pula yang dijadikan saksi itu tidak adil. Seperti apa contohnya? Mungkin barangkali yang dijadikan saksi ini pernah tertarik dengan seorang perempuan yang mau nikah ini. Nah, kemudian ternyata yang dijadikan saksi itu adalah si laki-laki itu. Ini bisa jadi mengakibatkan dia tidak adil. Ketika ditanya, aku nikahkan engkau dengan anak kandungku si A dengan maharnya sekian-sekian tunai. Aku terima nikahnya anak bapak dengan mahar sekian-sekian tunai. Ya, katanya sudahkah sah? Dia mengatakan tidak sah. Ya, diulang lagi, apakah sah? Tidak sah. Yang sah itu yang mana? Yang sah itu adalah saya yang duduk di sebelah sana. Itu yang sah. Berarti itu kan tidak adil. Jadi mesti harus saksi itu adalah adil. Kemudian usahakan saksi itu orang yang punya ilmu. Nah, ya, orang yang punya ilmu. Itu diutamakan. Nah, walaupun itu tidak wajib tapi diutamakan. Jadi rukun yang pertama tadi, pertama dan kedua apa? Suami, adanya calon suami, adanya calon istri. Kemudian yang ketiga 2 orang saksi. Yang keempat wali. Siapa wali itu? Siapa? Ayah. Orang tua laki-laki dari si perempuan, gitu ya. Iya, orang tua dari perempuan ya. Ayah si perempuan, benarkah ini wali? Benarkah? Iya benar. Jadi urutan yang pertama adalah, urutan wali itu ayah kandung. Ya, ayah. Jika ayah tidak ada, siapa lagi? Siapa? Tunggu. Sebelum itu, ketika ayah tidak ada, lihat ke atas dulu, kakek ada enggak? Artinya orang tua dari ayah kita. Jika orang tua dari ayah tidak ada, maka dia apa tadi? Iya, saudara kandung seayah seibu. Ya, saudara kandung seayah seibu. Jika tak ada saudara kandung seayah seibu, maka dia turun ke bawah saudara kandung seayah saja. Ya, seibu nggak bisa. Nah, itu seayah boleh. Bahkan bukan boleh dan tidak, memang itulah mestinya. Nah, tapi saudara kandung laki-laki seayah, tidak seibu. Nah, kemudian berikutnya, ketika ini tidak ada, siapa lagi? Siapa kira-kira? Saudara kandung tadi tidak ada, saudara kandung seayah juga tidak ada. Siapa lagi? Silakan kita berbagi aja. Oke, berarti itu paman. Nah, itu bagus. Paman itu adalah saudara ayah, baik itu abangnya ataupun adiknya. Ya, jika saudara ataupun paman itu tidak ada, maka turun kemana lagi? Anak paman. Siapa? Anak paman. Jika anak paman pun tidak ada, maka siapa lagi? Yang menjadi walinya siapa? Siapa? Ya, bagus. Wali hakim, Pak Kua, kepala kantor urusan agama yang sudah ditunjuk oleh pemerintah untuk menikahkan. Berarti kita ulang sekali lagi, rukun tadi yang pertama apa? Oke, adanya calon suami, adanya calon istri. Yang kedua apa? Artinya urutan ketiga lagi, kedua orang saksi. Yang keempat wali. Yang kelima adalah ijab qabul. Nah, ijab qabul ini yang kelima. Jadi inilah urutan rukun di dalam sebuah pernikahan. Nah, kemudian yang kedua, silakan cari tempatnya.
Oke, berikut kita lanjutkan. Tadi kita berbicara tentang salah satu rukun itu wali. Jadi wali tadi ada beberapa urutan, ya. Yang pertama ayah, ya. Yang kedua kakek. Yang ketiga saudara kandung si ayah si ibu, ya. Kemudian yang berikutnya yang kelima saudara kandung si ayah saja. Nah, jadi sudah berapa tuh? Jika itu tidak ada, maka dia siapa lagi tadi? Paman, abang ataupun adik ayah yang laki-laki. Silakan, ada 2 tempat. Iya, silakan, ada 2. Oke, sudah berapa? Ya, kemudian berikutnya, jika paman tidak ada, maka dia turun ke anak paman. Jika anak paman tidak ada, maka ke wali hakim. Ya, jadi inilah urutan wali di dalam Islam. Jadi maka ini harus diperhatikan betul, karena berkaitan adalah sah dan tidaknya sebuah pernikahan ataupun ikatan perkawinan. Oke, selamat datang. Siapa? Saya. Ya. Atas nama panggilan Suri. Panggilan? Suri. Oh, Sauri. Ibu? Tari. Berikut? Oke, lanjut. Andri Wijaya. Iya, ini tinggal di mana, Andri? Tasikmalaya sama? Sama. Wih, berarti tadi apa kompoi ke sini ya? Sudah janjian juga? Oh, tidak. Kebetulan jumpa di sini. Oke, alhamdulillah. Jadi kita sudah lanjut aja ya. Kita lanjut. Nanti bisa saya kirim materi ini melalui WA, bisa saya kirim nanti. Tapi memang kendalanya sedikit, ayatnya ada yang terbolak-balik, tapi tidak masalah. Nanti kita cuma hanya merujuk kepada Al-Quran saja, surat berapa, ayat berapa. Nah, tadi kita sudah mulai dari definisi nikah. Nah, kemudian sampai rukun nikah. Nah, berikutnya adalah kewajiban antara suami dan istri. Ya, apa saja kewajiban suami istri? Yang pertama adalah kewajiban suami terhadap istri. Apa saja? Coba kita berbagi. Apa? Memberi nafkah lahir batin, ya, termasuk uang belanja ya. Terus apa lagi? Yang belakang ini perempuan harus tahu ini, karena ini adalah sebuah kewajiban laki-laki pada perempuan. Ini merupakan haknya seorang perempuan. Nah, ini perlu. Jadi kewajiban suami terhadap istri yang pertama adalah menggauli istrinya dengan baik. Nah, itu yang pertama. Jadi seperti apa menggauli istri dengan baik? Ya, sesuai dengan tuntunan Islam. Nah, maka ini mesti harus kita perhatikan betul, terutama adalah laki-laki. Jadi jangan salah penempatan sesuatu tidak berada pada tempat yang semestinya. Apa contohnya? Nah, jadi menggauli istri dengan baik adalah sesuai dengan etika Islam. Nah, jadi jangan salah sasar. Jadi mohon maaf jika ada seorang laki-laki menggauli istrinya dari belakang, artinya dubur, maka itu haram. Maka sasaran-sasaran yang sudah ditetapkan di dalam kehidupan dan juga Islam. Yang kedua adalah memberikan nafkah sesuai kemampuan. Ya, memberikan nafkah sesuai kemampuan. Kalau 1 minggunya mampu memberikan 5 juta kepada istrinya, itu bagus. Ya, 1 minggu. Sebulannya berapa tuh? Aminkan lah. Aminkan. Mau nggak? Dikasih, Masya Allah, luar biasa. Jadi yang kedua itu memberikan nafkah sesuai kemampuan. Kira-kira berbeda enggak nafkah dengan uang belanja? Beda enggak? Mau dibedakan atau disamakan aja? Mau dibedakan. Nah, inilah suaranya calon-calon ibu rumah tangga ya. Jadi ada yang bisa mungkin barangkali bisa membedakan apa sih bedanya uang belanja dengan uang nafkah itu? Siapa yang bisa memberikan
argumennya. Jadi ternyata uang belanja itu berbeda dengan uang nafkah. Kalau uang belanja itu kebutuhan wajib yang mesti dipenuhi oleh seorang suami kepada istri dan anak-anaknya, itu setiap hari, setiap minggu, setiap bulan ya. Itu namanya uang belanja. Kalau kita pas hari pasar tidak dikasih uang belanja, tentu tak ada nanti yang mau dimasak, ya kan? Nah, jadi itu uang belanja kebutuhan makan, ya, konsumsi keluarga dalam waktu 1 pekan misalnya. Itu adalah uang belanja. Tapi uang nafkah mana dia? Apakah sudah cukup menjadi uang nafkah? Gimana? Belum ya? Ada juga laki-laki yang sepakat, Masya Allah, luar biasa. Ya, jadi uang belanja berbeda dengan uang nafkah. Sementara uang nafkah tadi adalah uang yang diberikan oleh seorang suami kepada istrinya dan bisa dipergunakan untuk apa saja sepanjang untuk kebaikan. Mungkin barangkali istrinya mau membeli baju cantik, Masya Allah ya. Jadi dibelikan oleh suami dengan cara ngasih uang. Ini uang belanja 300.000 misalnya dalam seminggu. Kemudian ternyata ditambah oleh suaminya, ini yang 300 lagi uang nafkah. Silakan gunakan untuk apa saja. Mau beli cincin, ya kan? Mau beli baju, mau beli jilbab baru, terserah. Maunya untuk apa? Sepanjang itu untuk kebaikan. Ya, itu bedanya uang nafkah dan uang belanja. Kira-kira yang laki-laki sepakat enggak kita? Sepakat ya. Ingat ya, yang perempuan jangan lupa itu bahwa alhamdulillah di screening hari ini kaum bapaknya sudah sepakat untuk membedakan uang belanja dengan uang nafkah. Masya Allah, ini beruntung ini yang ikut screening hari ini, sangat beruntung ini. Kenapa? Karena ada sebuah kesepakatan dengan calon bapak-bapak ya ataupun calon suami. Insya Allah nafkah itu dibedakan dengan uang belanja. Masya Allah. Oke, kita lanjut. Nah, kemudian apa sih pentingnya membedakan uang belanja dengan uang nafkah? Karena itu tadi, mungkin jika ada seorang istri perempuan ingin membantu ayah bundanya, ingin membeli ini sesuatu, ingin berinfak, ingin segala macam, itu bisa diambil dari uang nafkah tadi. Maka salah satu cara ataupun laki-laki yang terbaik dalam pandangan Islam, ya, laki-laki yang tidak pelit kepada istrinya, ya, yang tidak pelit. Ini dikasih uang belanja, malah ditanya lagi ada nggak baliknya. Berapa tadi habisnya? Kok banyak kali belanjanya? Tidak begitu, bahkan dia melebihkan. Jadi makanya pernikahan itu adalah ibadah yang mempunyai ibadah yang paling panjang waktunya. Coba seorang suami memberikan nafkah kepada istrinya, bukan hanya sekedar dikasih, tapi itu juga bagian dari nilai sedekah. Masya Allah, itu luar biasa itu. Untung saja dulu ketika kami screening di masa saya nikah 2007. Untung saja ya, itu ustadz ataupun narasumbernya tidak menyampaikan itu pada istri saya. Ya, kalau disampaikan dulu tentu 2 juga. Tapi ketika saya sudah dapatkan ilmunya, maka saya senantiasa berupaya untuk melebihkan. Itu luar biasa. Jadi laki-laki yang terbaik adalah laki-laki yang tidak pelit kepada istrinya gitu. Ini Masya Allah nih, luar biasa. Ingat ya, karena ini ada sebuah kesepakatan. Catat jamnya, tanggalnya, harinya. Kalau bisa nanti foto ini, ya. Jadi itulah gunanya kita screening ini, supaya kita tahu ya apa itu nafkah, apa itu uang belanja. Ternyata di sini kita sudah tahu sebelum mengarungi kehidupan rumah tangga. Itu dia. Karena berumah tangga itu adalah ibadah yang paling panjang.
Jadi maka dari itu ketika uang belanja dan nafkah itu sudah cukup, maka insya Allah seorang istri akan memiliki sebuah kenyamanan ya. Nah, apalagi tadi suaminya ketika bertutur kata sangat lembut sekali. Ini Masya Allah. Kenapa? Karena konsep Islam yang paling menarik itu adalah pacaran setelah menikah. Ya, pacaran setelah menikah. Ini enggak ketika pacaran, ayo kita ke Dumai, pinggir pantai, ke sini kemana-mana. Pas setelah nikah enggak kemana-mana lagi. Ya, sudah 4 tahun di rumah aja. Ini masalah ini. Jadi rekreasi rihla ilmiah itu penting, ya. Rihla alam itu penting. Jadi paling tidak mungkin barangkali entah 2 tahun sekali, ya, berkunjung ke tempat-tempat objek wisata, ya memang bisa kita ambil pelajaran. Kenapa begitu? Karena kalau konsep pacaran itu semuanya fiktif. Artinya apa? Semua terlihat semuanya indah. Indah aja. Tidak ada orang yang sebaik abang, ya. Tak ada orang yang semenawan adinda sayang. Ini luar biasa. Bahkan kalau dia mau buang angin, ditahan-tahan itu supaya enggak keluar dia. Gitu. Jadi selama pacaran bertahun-tahun tak terdengar bunyi angin yang keluar. Tapi setelah menikah bunyi bom Maria apa? Ya, Maryam. Artinya apa? Berarti yang terindah itu adalah pacaran setelah menikah. Jika ada adik-adik yang di awal dengan pacaran sebelum melangsungkan pernikahan, salah satu cara Islam adalah bertobatlah kepada Allah, minta ampun kepada Allah. Mudah-mudahan dosa di masa lalu itu diampunkan oleh Allah, dan termasuk mohon ampunkan kedua ayah ibu kita. Kenapa begitu? Karena mereka memberikan izin untuk kita pergi sini, pergi sana. Jika ada, salah satu caranya adalah bertobat kepada Allah. Kapan tobatnya? Sepulang dari sini. Langsung, jangan ditunda-tunda. Ya, itu penting. Jadi adik-adikku yang dimuliakan Allah SWT, ya, saya panggil adik aja lah, karena saya yakin dan percaya semuanya adik-adik semua. Jadi sampai di mana tadi? Beda uang nafkah belanja ya. Oke, kita sudah sepakat ya. Jadi memberikan nafkah sesuai kemampuan. Tetapi si perempuan juga melihat kemampuan dan kondisi ekonomi suami. Kemampuan suami hanya bisa membeli lemari Olimpik, tapi dia tetap ngotot minta jati. Saya maunya lemari jati, Bang. Kalau tak jati, kalau biarlah tidak. Dia. Jadi artinya ukur kemampuan suami untuk minta sesuatu, ya. Jika tak terukur, sementara istrinya minta ini, kemampuan istrinya minta C misalnya, sementara kemampuannya hanya A, ya. Artinya atau kita balikkan, istrinya minta A, ya, yang punya nilai yang bagus, tetapi sementara kemampuan suaminya B ataupun C, maka mintalah dan ukur sesuai dengan kemampuan suami. Jika tidak memungkinkan, maka puasalah, tunggulah waktu yang tepat untuk suami itu bisa mendapatkan rezeki yang berkah. Jadi doa seorang istri itu merupakan sebuah motivasi yang luar biasa bagi suami. Jadi di balik suami yang sukses, ada di situ istri yang cerdas, ya. Jadi di balik suami yang sukses ada istri yang cerdas. Semakin sering seorang perempuan mendoakan suaminya, maka suaminya akan semakin sukses, iya kan? Nah, kalau yang mendoakan suami tadi bukan 1 orang, sampai 3 dan 4 orang, tentu semakin sukses suaminya, iya kan? Sedangkan punya istri 1 sudah sukses, apalagi punya istri 2. Iya kan? Tadi 1 orang saja mendoakan, ya sudah sukses dia, apalagi yang mendoakan itu 3 dan 4. Sepakat enggak perempuan? Hah? Kenapa enggak sepakat? Ya. Ada sebuah syair. Apa syairnya? Katanya, jagalah suami, jangan sakiti, jagalah suami, ridho ilahi. Kita ulang ya. Jagalah suami, jangan disakiti, ridho suami, ridho ilahi.
Doakan suami bila mencari rezeki, ikhlaskan suami jika menikah lagi. Nggak cocok. Nggak cocok. Tidak ya. Jadi artinya apa? Jadi seorang istri mesti memberikan motivasi dan doa kepada suaminya, kemudian mintalah sesuatu sesuai dengan kemampuan. Tapi jika ada yang tertarik dengan lagu itu, hafal-hafal lah. Ya. Oke, kemudian apa lagi? Berikutnya adalah bersikap lembut terhadap istri. Nah, kadang-kadang ketika nelpon dengan orang lain lembutnya luar biasa. Tapi kadang-kala ketika istrinya nelpon, dia mengatakan nantilah telepon saya lagi sibuk ini. Jadi ini yang mesti dipertahankan oleh seorang suami, bagaimana sebisa mungkin untuk menjaga kelembutan terhadap istrinya, ya. Kenapa begitu? Karena istri itu adalah harta yang sangat mahal dalam kehidupan. Nah, itulah istri itu. Jadi saya akan gambarkan sedikit terutama bagi perempuannya. Tanda-tanda suami yang sukses itu, ataupun di antara tanda suami yang yang sangat diminati, ada 3. Ini konsep Mario Teguh yang saya pernah baca ya. Nah, artinya dia menjadikan bahwa ada 3 laki-laki mahal. Apa di antara tanda laki-laki mahal? Yang pertama adalah lembut dalam cintanya. Dia senantiasa berkata lembut kepada istrinya. Itu yang pertama. Nah, yang kedua adalah seorang suami menjaga kesetiaan walaupun dalam kondisi sibuk. Mungkin dia manda di Dumai, manda di Pekanbaru, pulang kampung ke tempat orang tuanya, kemana-mana. Ketika dia meninggalkan rumah, meninggalkan istri dan anak-anaknya, dia tetap menjaga kesetiaan walaupun dalam keadaan sibuk. Ini laki-laki mahal ini, ya. Tapi saya lihat wajah-wajah yang laki-laki hadir pada pagi hari ini mahal-mahal semua ini. Insya Allah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Kemudian yang terakhir adalah menganggap istrinya itu adalah harta yang paling mewah. Bagaimana caranya menganggap istri sebagai harta yang paling mewah? Ketika kita beli motor misalnya, beli motor baru, jangankan gores ya, kena lumpur saja, itu segera kita cuci, kita bersihkan. Kenapa? Ini barang mewah ini. Nah, ketika seorang suami memperlakukan istrinya seperti seolah-olah barang mahal, jangankan untuk menggores hatinya, ya, sedikit kena dengan ucapan-ucapan yang tidak bagus, dia tidak mau. Inilah laki-laki yang mahal. Nah, ini masya Allah ini, ya. Nah, ini adalah kewajiban seorang suami kepada istri. Nah, kemudian adalah menjaga penampilan di hadapan istri. Jadi kalau laki-laki, walaupun kita seorang bapak ya, seorang laki-laki, kita juga mesti menjaga penampilan kita, ya. Kita mesti begitu. Nah, ini enggak, baru kemarin baju sudah 3 hari yang lewat dipakai, masih itu juga dipakai. Ya, ini kan misalnya tidak. Nah, artinya adalah kita menjaga penampilan di hadapan istri. Ini itu laki-laki, nanti baru perempuan, ya. Nah, kemudian apalagi kalau dulu ketika lajang rambutnya rapi, ya. Nah, kemudian ya pokoknya luar biasa, jos, ya. Kemudian penampilan sangat indah. Usahakan bagaimana semaksimal mungkin ketika sudah menikah penampilan meski tetap dijaga. Nah, dia artinya tiada laki-laki lain selain menatap diri kita. Nah, ini ya. Sudah berapa? Tak usah kita hitung ya, lanjut aja lah ya. Kemudian berikutnya adalah bersikap adil jika poligami. Jadi kalau ada laki-laki yang misalnya poligami, maka mesti harus bersikap adil. Dan itu juga boleh disampaikan sekarang pada istri itu. Sebelum melangsungkan pernikahan, bisik-bisikkan aja. Dek, sebenarnya ada sesuatu yang mau abang bilang. Apa bang, silakan sampaikan aja. Gini, bukannya abang mengurangi rasa cinta kepadamu, tetapi paling tidak abang punya keinginan buka cabang satu lagi. Kira-kira sepakat enggak? Hah? Sepakat enggak? Kira-kira kalau dia sampaikan begitu mau enggak? Hah?
Udah ditanya ini. Udah tanya belum? Tanya dulu. Abang nanti ada niat poligami atau tidak? Jika ada, saya sabar dan tegar menghadapinya. Ya, sesuai dengan lagu Pak Ustadz ketika screening dulu. Jadi itu mesti sampaikan. Jika laki-laki punya keinginan, punya minat dan punya niat untuk berpoligami, sampaikan sedini mungkin. Saya karena terlambat saja nyampaikan, makanya tak dapat izin. Dan saya juga takut untuk minta izin. Ya. Jadi kalau adanya sampaikan sekarang. Sampaikan lewat WA nggak apa-apa. Jadi sesuai dengan apa yang disampaikan narasumber kita tadi, sedikit abang punya niat sudah mencapai 67%. Gitu ya. Jadi sampaikan. Jika benar disampaikannya, kira-kira perempuan siap nggak? Serius nih? Nanti diambil orang? Hah? Jarang orang yang dapat seganteng-ganteng kami ini, ya kan? Jadi artinya apa? Keterbukaan di awalnya itu perlu. Jadi teman saya juga begitu. Dia mengatakan, saya mau saya setelah nikah nanti ingin poligami. Jadi ketika itu ternyata ada juga perempuan yang sepakat. Dia mengatakan sepakat katanya kan. Tapi alhamdulillah ternyata ketika seorang istri memberikan kepercayaan itu, suami itu juga berpikir dia. Ya, juga berpikir dia. Jadi maka akhirnya dia tidak mau untuk melangsungkan itu. Jadi kalau ada salah satu konsepnya adalah kalau dia minta ini suruh aja lah. Sepertinya enggak apa ini dia tuh. Ya. Takutnya silap-silap dijadikan ya. Oke, kita lanjut. Kemudian adalah saling percaya satu sama lain. Jangan curiga melulu. Ada sedikit yang nelpon WA, curiga aja. Ini artinya cemburu itu boleh, tapi jangan cemburu buta. Bolehlah dilakukan evaluasi seminggu sekali. Bang, lihat dulu HP-nya. Dek, lihat dulu HP-nya. Dicek, oh alhamdulillah aman, gitu ya. Itu juga boleh, tidak masalah. Tetapi sedikit curiga, siapa pula nelpon itu? Kok nelpon terus? Padahal itu ada kepentingan, ya, keperluan memang, mungkin perihal pekerjaan ataupun yang lain. Jadi harus ada satu di antara kita itu adalah saling percaya. Kalau boleh tahu jam berapa sekarang? Berapa? 9.27. Oke, masih panjang waktunya ya. Nah, kemudian adalah apalagi mengajarkan perkara-perkara agama kepada istri. Ini penting. Jadi kalau ada istri yang belum mahir baca Qur'annya ataupun belum pas tajwidnya, maka laki-laki juga bimbing istrinya untuk membaca Al-Qur'an dengan baik. Nah, bagaimana sebaliknya? Ternyata istrinya bagus sekali bacaannya. Ternyata dia qari'ah. Suaminya bacaannya biasa-biasa saja. Maka berarti Anda selaku seorang perempuan punya tugas, tanggung jawab, amanah. Untuk apa? Untuk menambah amal ibadah. Tidak malu-malu ajarkan suami bagaimana bacaan Qur'annya itu semakin baik. Ya, itu penting. Berarti artinya mengajarkan perkara-perkara agama kepada istri. Dan termasuk persoalan aurat gitu. Persoalan apa? Persoalan aurat. Boleh diambil kursi yang di belakang, tidak apa-apa. Ya, sini aja nanti. Ya, kita iklan sebentar ya. Iklan sebentar, kita jeda. Karena setelah pariwara berikut ini akan kita lanjutkan kembali. Kalau boleh di pojok sini tidak apa-apa juga. Kalau memang memungkinkan. Tapi jaga jarak ya, karena sekarang musim pandemi. Oke, kita lanjut. Yang di belakang siapa namanya? Nizam, Pak. Nizam tinggal di mana? Saya di sini Balai Pungut. Balai Pungut. Yang calon? Bina di mana tinggalnya? Balai Pungut. Oh, satu lokasi ya. Oh ya. Hah? Asli dari Batam, Pak. Oh, di Batam. Tapi tinggal orang asli Balai Pungut juga. Tidak, saya tinggal di Batam, baru malam datang ke sini. Oh, masya Allah. Jauh-jauh ya menyeberangi pulau. Ya, banyak itu. Ada ikan di laut, ya. Ada ombak, ada gelombang. Tapi itulah jodoh. Kalau dia jodoh itu ada aja.
Ya, ada aja. Sama dengan rezeki. Rezeki itu sudah ditentukan oleh Allah semenjak kita berada di alam rahim ibu. Ada yang pernah makan ikan sarden? Ada? Tahu nggak ikan sarden itu siapa nelayan yang nangkap? Ada yang tahu? Di mana ditangkap? Hah? Iya di kapal ya, tapi di laut mana? Ada yang tahu? Nggak tahu ya. Coba bayangkan ada ikan itu ditangkap di Thailand, di Vietnam. Kemudian ikan tersebut masuk ke pasar-pasar, bahkan dia bersemayam di dalam sebuah kaleng. Ya. Kemudian ternyata di gelombang pasar sampailah ikan itu ke pasar duri. Akhirnya ibu-ibu berangkat belanja, terbelilah ikan itu. Maka ternyata ikan itulah yang dimasak, digoreng, akhir dia makan. Itulah rezeki, ya kan? Kita kan tidak tahu di mana, di laut mana ditangkap, siapa nelayannya. Begitu juga dari Batam, begitu riak gelombang, ombak begitu tinggi, tapi Masya Allah, walaupun Sriwijaya kemarin jatuh, tidak mengurangi surut ya. Artinya apa? Itulah jodoh, ya kan? Nah, ini indah. Salah satu tujuan pernikahan itu adalah sakinah, mawaddah, warahmah. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha. Jadi salah satu tujuan pernikahan itu adalah untuk mendapatkan ketenangan, kenyamanan satu sama lain. Dia tenang, sakinah bersamanya. Nah, pernah dengar itu? Nah ya, sakinah bersamanya itu adalah berarti sebuah ketenangan. Kalau ditanya, ada nak laki-laki yang belum nikah, dia tenang sekali, nyaman sekali dia? Insya Allah nggak ada. Kenapa? Berdiam di rumah aja dia nggak betah, pingin keluar aja, iya kan? Tapi nanti ketika punya istri, payah nyuruhnya keluar, ya. Sehingga kenapa abang nggak berangkat kerja? Abang sudah sakinah dek, nggak kuat abang keluar dari rumah ini. Biarlah abang tak kerja asalkan bersamamu. Ya. Dia artinya kita mendapatkan sebuah litaskunu ilaih, sebuah ketenangan, kenyamanan satu sama lain. Jadi ini adalah salah satu tolak ukur kenapa suaminya nggak betah di rumah. Sebentar keluar ke pasar kemana-mana, jarang sekali di rumah. Yang mesti dievaluasi adalah si istri. Apa kira-kira penyebab suami yang sering keluar tanpa ada alasan tertentu? Nah, ini mestinya adalah buat bagaimana semaksimal mungkin hatinya itu terpikat ketika berada di rumah. Gimana caranya? Ketika dia baru datang dari pekerjaan, sebelum sampai ke pintu, itu si perempuan sudah menunggu di depan rumah. Ya? Bisa nggak gitu? Bisa kira-kira? Insya Allah ya. Nah, ingat laki-laki, nanti kalau dia nggak nampak di depan jendela, telepon dulu depan pintu. Kenapa ini masalah screening kita sudah ada perubahan? Ya? Jadi artinya sebelum dia sampai ke rumah, itu tunggu di rumah. Artinya apa namanya? Tunggu di depan pintu. Ini Masya Allah, ini adalah sebuah kenangan yang terindah bagi laki-laki. Inilah salah satu pengikat, dia tidak lagi mau melihat perempuan di luar rumah. Kenapa? Karena sudah sakinah bersamanya. Nah itu dia. Jadi ada juga orang sekarang, suaminya baru mau nyampai ke pintu, dia tunggu juga di luar. Bahkan bukan ditunggu di tangganya, di pintunya, bahkan 10 meter ke sana dia sudah tunggu suaminya. Suami pulang, luar biasa. Apa katanya? Bang, itu tukang kredit tuh datang lagi deh bang. Itulah membuat aku pusing. Abang lama-lama kali pulang. Jadi tentu suaminya berpikir balik lagu lagi. Kalau gini kan. Jadi artinya menyampaikan informasi yang membuat rusaknya pemikiran suami. Maka tahan dulu, sambut dia dulu, carikan anduk, ini anduk, mandi dulu, ambilkan nasi, ambilkan air. Setelah itu nanti baru sampaikan cerita-cerita yang lain. Nah, ya, termasuk cerita persoalan si tukang kredit tadi datang gitu, ya. Nah, jadi artinya disitulah ketika kita coba dengan cara yang ma'ruf, maka insya Allah kalau begini bang, kita ditunggu-tunggu terus, tak usahlah kita lagi berhutang. Nah, ini adalah salah satu tips untuk mewujudkan sebuah sakinah itu. Nah, di caranya adalah tunggu suami di depan pintu apabila dia pulang dari pekerjaan. Nah, kemudian ketika dia berangkat bagaimana? Karena bagusnya
Jadi ketika seorang suami mau berangkat pekerjaan, maka dia ingin mendapatkan perhatian yang khusus spesial dari istrinya. Mungkin sebelum berangkat salam, cium tangan, berangkat ke pekerjaan. Ketika ini kokoh sampai kakek dan nenek, ini masya Allah ini. Ya, setiap keluar rumah, setiap berpisah, salam dulu, cium tangannya. Kira-kira perempuan mau nggak? Sepakat nggak? Sepakat ya? Ini masya Allah. Apalagi seorang suami tadi sebelum berangkat dia cium kening istrinya. Ini luar biasa nih, ya, masya Allah. Ya, tapi bukan ini dia sedikit jemur kain di luar. Salam juga bukan begitu maksudnya. Salam ya, artinya ketika keluar rumah mungkin barangkali ada keperluan yang lain begitu. Oke. Kita lanjut ya. Itu tadi berkaitan hak seorang suami terhadap istri merupakan hak seorang istri. Jadi kewajiban suami adalah hak seorang istri. Itu penting. Oke, kita masuk sesi kedua, kewajiban istri terhadap suami. Ya, kalau tadi adalah kewajiban suami terhadap istri. Ini kewajiban istri terhadap suami, ini merupakan haknya suami. Apa saja kira-kira yang merupakan hak suami? Yang pertama adalah mematuhi perintah suami sepanjang tidak bertentangan dengan aturan Allah. Ya, sepanjang tidak bertentangan dengan aturan Allah. Jadi kalau diajak kepada kebaikan oleh sang suami, seorang istri wajib untuk mengikuti. Ya, wajib untuk mengikuti. Tapi kalau dia bawa, ayo dek, di sana ada kolam pancing sekarang lagi buka. Kita sudah bawa uang untuk insertnya, berapa nanti dapat? Adik yang megang ikannya. Abang cukup tukang pancing. Boleh nggak ikut? Ini berjudi dia. Judi untuk mancing ikan. Kira-kira istri wajib nggak ikut? Tidak wajib. Yang wajib itu adalah sepanjang kebaikan yang tidak bertentangan dengan hukum Allah Subhanahu wa taala. Begitu dia. Jadi mematuhi perintah suami sepanjang tidak bermaksiat kepada Allah. Itu wajib itu. Yang kedua adalah tidak keluar rumah tanpa seizin suami. Jadi tidak keluar rumah yang dimaksud di sini adalah mungkin pergi ke rumah tetangga ataupun ke tempat saudara ataupun ke pasar kemana-mana. Jadi mesti harus izin kepada suami. Jadi tidak keluar rumah tanpa seizin suami. Ini ternyata suami mau berangkat kerja, istrinya sedang nyuci. Setelah nyuci dikeringkan, ditaruh di dalam baskom. Ketika sore suami pulang, ternyata masih dalam baskom. Ya, suaminya bertanya, "Dek, kenapa kok tidak dijemur?" Dia mengatakan, "Saya tidak berani keluar kalau tidak izin dari abang." Biarlah kita pakaian basa-basa, Bang. Yang penting saya komitmen persoalan izin. Ya, jadi artinya apa? Ketika keluar rumah, kalau dia keluar sebentar, ya sudah, mungkin jemur kain ini. Tapi yang terpenting seorang suami memperhatikan persoalan agama istrinya. Jangan sampai seorang istri, ini ada kaitan sedikit ya. Jangan sampai seorang istri keluar rumah tanpa pakai jilbab. Karena rambut adalah aurat. Ketika seorang suami membiarkan istrinya keluar rumah tidak pakai jilbab, maka yang ikut menanggung beban dosa bukan saja perempuan tetapi juga suaminya. Jadi kalau adik-adik memang sayang nanti kepada suami, maka salah satu wujudnya itu adalah maka tutuplah aurat. Ya, tutup aurat dengan sempurna. Itu salah satu caranya. Kira-kira kalau sekarang saya tanya, di antara antum yang hadir di pagi hari ini, ingin saling mencintai itu sampai kapan? Sampai kapan? Seumur hidup. Yang lain? Sama? Sampai mati? Ya. Yang lain? Dunia akhirat. Jadi kalau hanya mencintai suami, mencintai istri sampai akhir hayat, ketika hayatnya berangkat berarti tak cinta lagi. Maka dia nangis luar biasa. Jadi ternyata yang
cucuran air mata itu yang paling banyak sebelah kiri. Ya, yang sebelah kanan agak-agak biasa. Kenapa yang paling kiri ini air matanya memang begitu banyak? Karena dia memandang siapa lah gantinya ini. Nah, dia kan ya, mungkin begitu. Ya. Tapi bercita-citalah antum semua termasuk saya buat visi rumah tangga itu adalah rumah tangga yang bervisikan surga. Apa artinya? Kita ingin bersama bukan hanya sekedar di dunia ini, tapi kita ingin bersama sampai di akhirat kelak nanti bermuara di surga Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau mau memang sama-sama masuk surga, terutama tadi adalah perempuan jangan buka aurat keluar rumah, karena yang akan menanggung beban dosa itu adalah termasuk suami begitu. Nah, kalau ingin bersama, wujudkan rumah tangga yang memang saling menasihati satu sama lain. Ya, kita menasihati persoalan agama. Belum sholat, bangunkan. Bang, ini waktu sholat sudah masuk. Bangunkan. Bagaimana sebaik mungkin cara untuk membangunkannya? Bangunkan. Nyata dia belum bangun gitu. Belum bangun, bangunkan lagi. Bang, ini sholat subuh. Enggak juga. Yang ketiga, alih bahasanya. Bang, sholat subuh yuk sayang. Nah, adik juga ikut ke masjid. Enggak juga bangun. Bisikkan ke telinganya, as-salatu khairum minan naum. Juga tidak mau dia, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Ya, ndak juga mau. Kenapa dibilang aku innalillahi wa rajiun? Kok innalillahi wa inna ilaihi rajiun? Emangnya saya ini mau meninggal? Tidak bang, saya pikir tadi hati abang sudah mati, makanya innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Rupanya bang hidup kembali. Nah, gitu dia. Dia artinya saling menasihati satu sama lain. Ada juga tipe orang kalau muazin azan di masjid di waktu subuh dia enggak datang. Nah, ya, enggak mau dia datang. Setiap subuh dipanggil oleh muazin dia enggak mau datang. Ternyata muazin ini sesekali membuat cara sendiri. Dia azan jam 9 pagi. Hayya 'alas shalah. Jam 9 pagi itu ramai orang yang datang ke masjid itu. Bahkan orang yang tak pernah sholat sama sekali datang dia. Ya, ke masjid ketika kenapa? Muazin azan jam 9. Apa katanya? Pak muazin, kenapa ini? Bapak sudah stres ya? Kenapa stres? Iya, Bapak sudah gila ini, masa jam 9 Bapak azan? Ya, kata tukang azan tadi, mohon maaf, bukan saya yang gila itu, tetapi yang gila itu kalian semua. Kok begitu? Saya panggil jam 5 subuh, kalian tak datang. Ini saya panggil jam 9, kok pada datang kalian? Siapa sebenarnya yang gila katanya? Ya. Nah, jadi oke, kita lanjutkan. Tidak keluar rumah tanpa seizin suami. Kemudian adalah tidak membawa tamu ke dalam rumah jika tidak diizinkan oleh suami. Ada tamu yang tidak mahram, laki-laki lain, jangan dibawa ke rumah. Cukup dia di luar saja tanya apa tujuan dan maksudnya. Nah, jika dia boleh enggak aku masuk, bilang aja suami saya tidak di rumah. Jika Anda ada keperluan, cukup sampai di sini. Nanti akan saya sampaikan kepada suami jika Anda memang membutuhkan itu. Ya. Kemudian adalah tidak boleh puasa sunnah Senin Kamis jika suami tidak izin. Nah, ini kekuatan suami ya. Tidak boleh puasa Senin Kamis jika suami tidak izin. Nah, kenapa begitu? Nanti suaminya pulang jam 1. Dia ingin berbuka. Kata istrinya, saya lagi puasa bang. Tidak bisa, abang ingin berbuka. Ya. Jadi artinya puasa sunnah saja, persoalan agama ya juga dilarang kalau suaminya tidak izin. Nah, kalau suami lagi di rumah, jangan puasa Senin Kamis jika dia tidak mengizinkan. Nah, kemudian apalagi melayani suami dan anak-anak dengan baik. Jadikan pekerjaan itu pekerjaan ibadah. Ya Allah, saya nyuci piring ini ya Allah demi untuk mendapatkan ridho-Mu. Saya mau menggosokkan baju, mengurus anak-anak ini ya Allah, semuanya adalah atas perintah-Mu ya Allah, atas ridho-Mu ya Allah. Nah, itu penting. Jadi kita luruskan niat, ya. Luruskan niat. Nanti kalau mau poligami sampaikan dari sekarang. Nanti abang mau istri 2 ya, buka cabang, sampaikan dari sekarang gitu. Tapi kalau usaha enggak perlu. Yang penting supaya tidak ada dusta di antara kita. Iya kan? Nah,
Tapi kalau saya lihat wajah-wajah yang laki-laki yang hadir ini setia-setia semua ini. Beruntung antum dapat ini, insyaallah. Dan istrinya juga sepertinya perempuan soleha. Baik hatinya, menawan memikat hati suami, kemudian juga berbuat baik kepada orang tua dan juga mertua. Jadi berbuat baik itu bukan hanya kepada orang tua saja, tetapi juga mertua. Kedudukan orang tua sama dengan mertua. Kedudukan mertua sama dengan orang tua apabila kita sudah diikat dengan tali pernikahan. Asya akam jam berapa? 9:45. Kita sedikit lagi ya, berarti 10 menit lagi. Nah, kemudian apalagi menjaga kehormatan serta menjaga aurat. Itu tadi yang sudah kita sampaikan tadi. Menjaga kehormatan itu adalah artinya kita menjaga aurat, menjaga kesucian diri supaya kita tidak terjerumus kepada jurang kebinasaan. Jadi maka dari itu ketika antum ingat sesuatu di luar, misalnya baik laki-laki dan perempuan, nampak ini perempuan cantik, ingat bahwa yang di rumah itu lebih cantik dari yang ini. Nah, itu perlu ya. Itu azamkan itu. Kenapa begitu? Karena ketika kita mencintai seseorang hanya berdasarkan sebuah kelebihannya, berarti nanti kita akan sulit untuk memahami kekurangannya. Jadi cintailah dia apa adanya, punya kelebihan dan juga kekurangan. Makanya tadi saya bilang, kalau dia hanya konsep pacaran, itu buang angin ditahan-tahan itu. Ya, ketika sudah menikah banyak letupan-letupan. Jadi artinya apa? Kita juga saling mengingatkan satu sama lain. Jadi menjaga kehormatan, menjaga aurat kita. Jadi maka dari itu inilah salah satu kriteria ya perempuan yang hebat yang bisa menjaga kehormatan serta menjaga auratnya. Jadi kemudian apa lagi? Suka berterima kasih. Ketika dikasih uang belanja oleh suami, dia mengatakan, terima kasih wahai suamiku sayang. Mudah-mudahan rezekimu semakin berkah. Bisa nggak gitu? Bisa. Perempuan insya Allah bisa. Oke, yang laki-laki catat tanggal ini, hari ini bahwa insya Allah dia akan berterima kasih kepada anda. Dia akan mengatakan, terima kasih wahai suamiku sayang, engkau telah memberikan nafkah yang terbaik. Semoga Allah berikan keberkahan dalam sebuah rezekimu. Ya, kalau tidak sepanjang itu nggak apa-apa. Makasih ya sayang. Ya. Kemudian apalagi saling berterima kasih juga begitu. Si laki-laki, kita laki-laki ini setiap hari baju kita dicucikan, kita dilayani, kemudian dimasakkan. Meski harus kita selalu terima kasih. Terima kasih wahai adindaku sayang. Tak ada orang yang lebih cantik selain dirimu. Nah, ini masya Allah ini. Ya, itu berarti kita memuji itu boleh Ustaz? Boleh kita muji, tapi kita awali dengan alhamdulillah istri saya memang luar biasa. Kalau dia masak sayur seolah-olah saya berada di pinggir pantai Dumai. Kenapa? Karena asin. Ya. Jadi artinya kita boleh muji, alhamdulillah masakan bagus. Tapi kalau seandainya garamnya dikurangi sedikit, bertambah enak. Ini luar biasa. Jika tak dikurangi, rasa-rasa kita sedang hadir di pinggir pantai Dumai, asin semuanya. Oke, itu adalah saling berterima kasih. Kemudian adalah berdandan untuk siapa? Kalau perempuan, untuk siapa? Untuk suami siapa? Suami sendiri ya, bukan suami orang kan? Jadi berdandan untuk suami. Artinya apa? Kalau dia berdandan di rumah itu melebihi dandannya ketika mau berangkat kenduri ataupun pesta. Itu luar biasa. Kalau misalnya dia pergi pesta itu lipstiknya 1/2 inci, kemudian kalau di rumah itu 3,5 inci. Oh masya Allah. Kami berpikir apakah ini istri saya siapa ini? Ya artinya apa? Dia mesti harus menjaga dandan yang terbaik itu di rumah ketimbang di luar. Kalau dia keluar bajunya yang cantik-cantik itu keluar semua. Tapi ketika di rumah sudah 3 hari bau bawang aja. Tapi kan tidak semua. Tapi insya Allah itu adalah menjaga dandan itu untuk suami kita, bukan untuk suami orang lain. Makanya kalau berdandan berlebihan, suami orang juga menikmati. Di mana lah ibu nih beli lipstik?
Ya, kok kayak gini kali nih? Di mana dia boleh beda? Makanya perempuan, bolehkah perempuan sholat berjamaah, sholat jamaah bersama suaminya di masjid? Jawabannya adalah boleh, tapi tidak dibenarkan berharum-haruman. Kenapa? Mengganggu konsentrasi imam. Karena imam adalah laki-laki. Allahu Akbar, ketika ihdinas siratal mustaqim, dia terpikir, di mana lah ibu ini beli parfum ini? Berapa lah kayak gini? Ini mahal kali, nanti saya dia artinya ada mengganggu ketertiban umum sehingga mengakibatkan rusaknya ibadah. Oke, kemudian adalah yang terakhir, menjalin hubungan baik kedua belah pihak. Ya, ketika antum sudah melangsungkan pernikahan, saudara antum bukan hanya komunikasi, silaturahmi, bukan hanya berdua, tapi ingat, ketika diikat dengan sebuah pernikahan, saudara kita semakin banyak. Saudara pihak laki-laki, saudara pihak perempuan itu adalah menjadi saudara besar kita. Silakan, mungkin barangkali sampai di sini ada pertanyaan, kita diskusi aja. Silakan jika ada. Berkaitan dengan hukum boleh, berkaitan dengan persoalan rumah tangga juga boleh. Juga ada cerita yang terakhir. Ketika istrinya sakit, coba berobat ke rumah sakit Permata Hati, enggak kunjung sembuh. Dibawa ke Eka Hospital, tidak juga. Dibawa ke awal bros, bertambah penyakitnya. Datang dia ke seorang psikolog. Apa katanya? Bu dokter, kenapa istri saya ini, saya sudah bawa berobat kemana-mana, mulai dari klinik sampai rumah sakit besar, dia tidak juga kunjung sehat. Apa kata psikiater ini? Dia mengatakan, kalau bapak sudah mencoba beberapa rumah sakit, termasuk rumah sakit besar di Riau, maka yang terakhir adalah bapak jangan bawa ke rumah sakit lagi. Jadi saya bawa kemana? Kata psikolog ini, psikiater ini, dia mengatakan, coba bapak bawa ibu ini ke toko emas. Toko emas ya. Ya. Sampai ke toko emas, nanti suruh pilih sama dia, cincin yang mana, kalung yang mana, gelang yang mana. Insya Allah istri ini akan sehat. Dia dicoba sama bapak ini, rupanya sehat dia. Ya. Kenapa dia sakit istrinya ini? Rupa sudah lama dia ingin beli emas, tapi suaminya juga tidak mau memberikan nafkah lebih, ya, ataupun mau membelikan emas. Gitu dia. Dia nggak cukup emas di rumah aja, tetapi juga harus diberikan emas. Gitu ya. Kalau di rumah emas, di sana adalah belikan emas. Jadi kalau ada nanti ibu-ibu yang mulai sakit kepala, istri ini mulai mual, dilihat, diperiksa dulu, ternyata alhamdulillah hamil. Tetapi kok mualnya beda dengan yang lain. Biasanya orang mual tuh sekali itu cuma 32 kali, dia 64. Tengok-tengok, bawalah ke dokter bawalah ke toko emas tadi, ataupun shopping ke toko baju. Insya Allah besok akan bertambah mualnya itu. Ya, karena dia sudah mendapatkan yang terbaik. Jadi barangkali ini pertemuan kita, mudah-mudahan ada manfaat dan hikmahnya. Silakan jika ada pertanyaan, silakan. Karena sepertinya screening ini insya Allah bisa jadi satu kali dalam seumur hidup, bisa jadi 2, bisa jadi 3. Tapi mudah-mudahan ini sekali saja. Silakan jika ada pertanyaan. Kalau tidak, kita cukupkan. Saya kasih waktu 1 menit dari sekarang. Silakan pikirkan dulu.